藏者诛九族。 Dikisahkan pada akhir masa dinasti Sui, pemerintahan yang korup menindas rakyat hingga penderitaan melanda seluruh kekaisaran. Di tengah kekacauan itu muncul seorang tokoh perlawanan bernama Zisilang, pendiri gerakan pemberontakan bunga yang bertekad menggulingkan pemerintahan. Sehingga sang kaisar yang merasa tahtanya terancam memerintahkan para menterinya untuk memburu Zisilang dan menjadikannya buronan nomor 1 di seluruh kekaisaran. 黄门侍郎裴世举领命奔赴西域缉拿之事，何一族为首的西域5大部族。 Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok pria bernama Douma, seorang pembunuh bayaran yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Bersama seorang bocah bernama Sioki, ia mendatangi sebuah penginapan untuk memburu buronan berjuluk si kepala telur yang dihargai 800 koin. Namun alih-alih langsung menghabisinya, Douma justru menawarkan sebuah kesepakatan. Ia meminta uang 3 kali lipat dari nilai hadiah kepalanya sebagai ganti agar membiarkan buronan itu tetap hidup. Namun ternyata Douma hanya mengincar uang dari para buronan. Setelah itu ia menanyakan keberadaan buronan berikutnya kepada pemilik penginapan bernama Jin. Meski Jin mengaku tidak mengenalnya, Douma sudah tahu bahwa Jinlah buronan berjuluk si 2 kepala ular yang ada di gambar itu. Namun karena melihat Jin telah berkeluarga, ia pun mengurungkan niatnya untuk menghabisinya. Hingga tak lama Douma didatangi oleh ajudan gubernur dan Douma diminta untuk menemui sang gubernur saat ini juga. Dan sesampainya di kediaman sang gubernur, ternyata gubernur yang diperankan Jet Li memanggil Douma untuk mengajaknya bekerja sama setelah mengetahui keterampilan pedang Douma yang hebat, serta masa lalunya sebagai mantan prajurit elit kekaisaran. Sang gubernur merasa bakat Douma terlalu berharga jika hanya digunakan untuk memburu hadiah. Sebagai mantan pemburu hadiah yang kini menjadi gubernur, ia ingin menyatukan kekuatan dengan Douma agar mereka bisa memperluas kekuatan mereka di kota. Akan tetapi, Douma yang paham buruknya dunia pemerintahan menolak tawaran itu dan memilih pergi. Dan ya, tak lama setelah kembalinya Douma ke penginapan, sang gubernur menjalankan rutinitas biasanya, yaitu memajaki para warga dengan mengutus ajudannya ke penginapan. Dan Jin beserta istri dan anaknya dihajar habis-habisan karena belum bisa membayar upeti. Di mana Douma yang mendengar keributan itu pun mencoba untuk tidak membantu, sebab ia tahu kalau Jin pasti akan menunjukkan jati dirinya. Akan tetapi, tiba-tiba saja sang gubernur bersama pengawalnya yang lain datang ke tempat itu dan berhasil meringkus Jin. Dan Douma yang merasa kalau Jin sudah berhasil mengatasi masalahnya itu berniat pergi dari penginapan. Namun ya, Douma menyelamatkan Jin dari jeratan gantungnya dan menyindir tindakan sang gubernur yang masih mencari uang receh dengan ingin menghabisi Jin si ular kepala 2. Dan gubernur yang mendengar itu pun merasa panas dan tersinggung karena Douma seakan tetap menolak ajakan kerjasamanya. Sehingga ya, dalam pertarungan ini tampak sang gubernur unggul berkat pedang kuat yang dimilikinya. Bahkan saat Jin ikut membantu, mereka berdua dibuat sedikit kewalahan menghadapinya.
Akan tetapi, walaupun Jet Li terlihat sangat kuat, tetap saja dia bukanlah pemeran utama di film ini. Sehingga inilah yang terjadi. Jin pun harus tewas mengorbankan dirinya agar Dauma bisa membunuh sang gubernur. Dan ajudan gubernur yang melihat itu pun langsung berlari keluar dan menyalakan suar bahaya kalau gubernur mereka terbunuh. Sehingga Dauma dan Kiki segera pergi dari tempat itu dan mereka langsung dikejar oleh pasukan pemanah terbaik sang gubernur. Mereka terus dikejar dan dihujani banyak anak panah. Meskipun beberapa sempat mengenai Dauma, tapi beruntung itu hanya tertancap di doli miliknya. Hingga sesampainya di perbatasan desa Mojia, para pasukan pemanah itu langsung dihentikan dengan anak panah balasan oleh orang-orang suku Mojia yang kebetulan berada di sana. Akan tetapi sang Kapten Tanfan prajurit pemanah gubernur tak terima dan meremehkan mereka karena hanya seorang wanita. Sehingga dan sesampainya di desa Mojia, Dauma dan Kiki ternyata sudah lama tinggal di sini. Terlihat mereka sangat akrab dengan Ayuya, putri kepala suku Mo yang membantu mereka menghalau pasukan pemanah gubernur tadi. Hingga tak lama kemudian, Dauma didatangi kepala suku Mo, ayahnya Ayuya, yang memberitahu bahwa dia baru saja mendengar kabar kalau Dauma kini menjadi buronan dengan hadiah 30.000 koin setelah membunuh gubernur. Kepala suku Mo lalu menugaskan Dauma mengawal Zisilang, buronan nomor 1 sekaligus pemimpin pemberontakan bunga Kecang'an. Dauma sempat menolak karena kota itu terlalu berbahaya baginya. Namun setelah dijanjikan pelunasan seluruh hutangnya dan bekal emas, ia akhirnya menerima misi tersebut. Dan inilah dia Zisilang, seorang tokoh revolusioner yang bertekad menggulingkan pemerintahan korup saat ini, seperti pada cerita di awal film, sehingga kaisar yang takut tahtanya runtuh menjadikannya sebagai buronan nomor 1 di seluruh kekaisaran. Dan Ayuya yang penasaran dengan indahnya kota Chang'an memutuskan untuk ikut bersama mereka. Tama, ni也去长安啊？反正现在关于赶路。Singkat cerita, saat tiba di pos perbatasan jalur Ngarai, rombongan Dauma ditahan seorang jenderal yang mengetahui Zisilang berada di antara mereka. Beruntung seorang kepala garnison kekaisaran ternyata mendukung gerakan pemberontakan Zisilang, sehingga ia membunuh sang jenderal dan para penjaga lainnya, lalu meloloskan mereka, di mana saat itu juga pasukan pemanah gubernur tiba-tiba datang mengejar, sehingga si kepala garnison kekaisaran ini pun mengorbankan dirinya untuk menahan mereka. Ya, ternyata selain dikejar oleh pasukan pemanah gubernur, mereka juga dikejar oleh para pemburu yang menginginkan hadiah. Dan Dauma yang tahu akan hal itu memilih berpencar. Ani pengawal Ayuya bersama Zisilang, sementara Dauma bersama Ayuya. Akan tetapi, di saat Dauma dan Ayuya berhasil mencegat pasukan pemanah gubernur, Ani dan Zisilang justru berhasil dicegat oleh para pemburu. Sehingga para pasukan pemanah yang awalnya mengejar Dauma berbalik memburu Zisilang karena hadiah yang sangat besar.
Setelah berhasil lolos dari para pemanah dan pemburu, mereka beristirahat sejenak. Akan tetapi sebuah kereta kuda tiba-tiba lewat dan Zisilang yang tak sanggup lagi berkuda memutuskan untuk numpang di kereta itu. Namun di dalam kereta itu ternyata juga ada seorang pemburu bernama Su bersama tawanan wanitanya bernama Niang. Su tahu kalau orang bertopeng yang bersama Dauma adalah Zisilang. Akan tetapi dia bersedia memberi Dauma dan kawan-kawan tumpangan. 江都青楼做事绝不留后患的年轻镖人。 Sementara itu di penginapan, anak Jin mengajak ibunya pergi ke desa Mojia karena merasa tak lagi aman setelah kematian ayahnya dan gubernur. Berbekal belati pemberian Dauma, ia yakin akan diterima di sana. Hingga tak lama kemudian, dua mantan prajurit elit kiri kekaisaran Diting dan Kuizi datang mencari Dauma. Saat melihat belati itu, Diting langsung mengetahui kemana Dauma pergi. Dan di saat yang sama pula, ajudan gubernur datang dan langsung mengusir Diting dan Kuizi. Sehingga 我们正在说话。 sementara itu, Kepala Suku Mo menghadiri pertemuan 5 suku besar jalur sutra yang dipimpin Wakil Jenderal Elang Terbang bernama Xingyan untuk membahas penyatuan 5 suku menjadi satu negara yang semua itu gagal karena adanya gerakan pemberontakan yang dijalankan Zisilang. 3 kepala suku mempercayakan dan mendukung semua keputusan pada kepala suku Mo, kecuali Xuan, kepala suku Heiyi yang masih dendam karena pertunangannya dengan Ayuya dibatalkan. Sehingga saat wakil jenderal memerintahkan semua suku bersatu untuk menangkap Zisilang, Zuan yang tahu Zisilang disembunyikan oleh kepala suku Mo langsung menyindirnya agar semua kepala suku mau bersumpah untuk memburu Zisilang. Tak hanya itu, Xuan juga bahkan mengancam akan membunuh Dauma dan Zisilang lewat pasukan bayaran yang ia sewa, di mana kepala suku Mo yang memang dari awal menentang sistem kekaisaran dan juga muak dengan si Xuan ini, menolak perintah wakil jenderal dan segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi, sementara itu, Dauma dan kawan-kawan kembali ditemukan oleh para pemburu dan pemanah, sehingga Su ikut membantu menghadapi mereka. Ya, kapten pasukan pemanah dan anak buah si pemburu kabur. Begitu juga dengan pimpinan pemburu dilepaskan oleh Dauma karena ia memohon agar Dauma tak membunuhnya. Akan tetapi, 玉面鬼树。 di sisi lain, kita kembali diperlihatkan sosok Diting dan Kuizi. Entah apa maksud dan tujuan mereka mencari Dauma. Hingga tak lama kemudian, sisa pasukan pemanah dan pemburu yang kabur tadi datang di tempat itu. Dan salah satu dari mereka tanpa permisi langsung mengambil roti milik Diting. Dan saking kesalnya pada Dauma, mereka bahkan merendahkan prajurit elit kiri kekaisaran kesatuan militer Dauma saat di kekaisaran. Bagi si Kapten Tamfan ini, prajurit kavaleri pemberani kiri itu hanyalah anjing peliharaan pejabat. Dia bahkan tak takut jika harus berhadapan dengan mereka, tanpa ia sadari kalau 2 orang yang ada di samping mereka itu adalah mantan prajurit kavaleri. Sehingga di desa Mojia, kepala suku Mo mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ia memerintahkan ajudannya mengarahkan warga Mojia untuk segera meninggalkan kota karena sadar serangan bisa datang kapan saja.
Sementara itu, Su, Dauma, dan kawan-kawan mereka memasuki dataran sapi hitam, di mana kereta mereka tiba-tiba saja terjebak di jalan ladang minyak. Dan ketika Ayuya menanyakan mengapa Su membawa mereka melewati jalan ini, tiba-tiba 那这条路对吗？ 都是人贩有什么区别？ iya, rupanya diam-diam Su ini juga terobsesi untuk menangkap Dauma dan Jisilang. Apabila dia berhasil melakukan itu, maka dirinya akan diakui sebagai pendekar pedang terhebat di seluruh kekaisaran. Akan tetapi dalam pertarungan itu Su tak mudah untuk mengalahkan Dauma, dan Dauma berhasil menjatuhkannya ke kubangan minyak. Meski punya kesempatan untuk menghabisi Su, Dauma justru memilih untuk menolongnya, sehingga perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di sisi lain, Suan dan tentara bayarannya tiba di desa Mojia. Entah apa yang terjadi selanjutnya pada kepala suku Mo, cerita lalu beralih ke rombongan Dauma yang tiba di pemukiman tersembunyi. Di sana, Ani kembali bertemu dengan bibinya Yuchi yang selamat setelah dibantu kepala suku Mo saat desanya dibantai pasukan kekaisaran beberapa tahun sebelumnya. Di mana Dauma yang mendengar itu pun seketika teringat peristiwa 5 tahun lalu saat dirinya masih menjadi prajurit elit kiri di istana kekaisaran. Dia gagal melindungi sang putri, sehingga sejak saat itu ia membawa dan membesarkan anak sang putri yaitu Xiaoqi. Keesokan harinya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun saat mereka hampir sampai di penyeberangan Sisik Naga, mereka dihadang oleh Suan beserta anak kepala suku lainnya. Suan lalu mendeklarasikan dirinya sebagai Khan baru sekaligus berniat menangkap Jisilang. Ia juga bahkan meminta Ayuya kembali padanya sambil mengaku sudah direstui oleh ayahnya kepala suku Mo dengan memberinya sebuah hadiah. Namun hadiah yang dibawa justru membuat semua orang terdiam karena ternyata hadiah itu berupa kepala ayah Ayuya. Jelas saja Ayuya dan Dauma yang melihat itu pun sangat terpukul, sehingga inilah yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, Niang diam-diam menangkap Mier dengan rantainya lalu menyeretnya ke dalam kereta, dan Su ikut membantu Dauma melawan para putra kepala suku hingga Dauma berhasil menghabisi mereka bertiga. Yang ternyata itu sesuai rencana Suan agar hanya dirinya yang tersisa sebagai pewaris. Dan saat Ayuya akan menghabisi Suan, terlihat ratusan pasukan gabungan 4 suku datang mengepung mereka, sehingga Dauma yang melihat itu pun segera menghentikan Ayuya yang sangat marah untuk segera kabur. Dan di saat para kepala suku ini melihat anak-anak mereka terbunuh, Suan dengan liciknya memfitnah kalau Dauma lah yang melakukan semua itu, sehingga mereka mengejar Dauma dan kawan-kawan. Di tengah pengejaran itu, Mier, salah satu anak kepala suku, dijadikan sandera, sehingga para kepala suku dan pasukannya tak berani memanah. Namun situasi makin rumit saat terlihat Diting dan Kuizi muncul dari arah depan, dan karena belum tahu mereka datang sebagai kawan atau lawan, Dauma pun membawa rombongannya kabur ke badai pasir raksasa. Hingga di tengah pelarian itu, Ayuya yang masih terpukul atas kematian ayahnya melampiaskan amarahnya dengan membunuh Mier. Setelah itu ia pun nekat kembali seorang diri demi membalas dendam pada Suan. Dan Ani yang melihat itu mencoba mengejarnya. Dengan amarah yang besar, Ayuya berhasil memanah 3 kepala suku sekaligus hingga tumbang.
Sementara itu, Dauma dan Su terus bertahan dari kejaran musuh hingga akhirnya Diting ikut membantu melawan pasukan suku. Namun tujuan asli Diting ternyata untuk membawa Dauma dan Kiki kembali menghadap Kaisar demi memulihkan nama baik prajurit elit kiri kekaisaran. Yang jelas saja, Dauma yang mengetahui betapa buruknya pemerintahan Kaisar saat ini menolak ajakan Diting sehingga terjadilah pertarungan di antara dua mantan prajurit elit kiri kekaisaran ini. Akan tetapi belum lama pertarungan itu terjadi. Pusaran angin besar datang dan Kuizi terhisap di dalamnya, sehingga Diting yang melihat itu pun memilih untuk segera menyelamatkannya. Ya, beruntung Dauma dan Su selamat dan juga lega setelah melihat Kiki, Niang, bahkan Zisilang selamat dari kejadian itu. Namun entah bagaimana dengan nasib Ayuya dan Ani saat ini belum diketahui. Akan tetapi mereka tetap harus melanjutkan perjalanan dan singkat cerita sampailah mereka di penyeberangan Sisik Naga. Di sini Dauma meminta Su melanjutkan misi mengantar Zisilang sekaligus menitipkan Kiki karena dirinya harus menyelamatkan Ayuya terlebih dahulu. Namun Zisilang menolak ditinggal karena menurutnya tak pantas nyawa banyak orang dipertaruhkan hanya demi dirinya. Akhirnya Zisilang pun memilih untuk ikut membantu Dauma menyelamatkan Ayuya. Sementara itu di desa Mojia, Suan yang kini menganggap dirinya sebagai Khan atau pemimpin tertinggi dari kelima suku mulai bertindak semena-mena. Selain menghancurkan desa dan membantai warga Mojia yang menolak tunduk, ternyata ia juga berhasil menangkap dan menyekap Ayuya. Dan di saat ia akan menyakiti Ayuya, tiba-tiba ya, sungguh naas, aksi penyelamatan Ani tiba-tiba saja digagalkan oleh pemimpin pasukan Sewan Suan yang bernama Arahan, sehingga Ani pun dihajar balik oleh Suan hingga sekarat. Hingga tak lama, kakak Mier yang bernama Wululu datang memberi kabar kalau Dauma bersama Zisilang datang untuk menjemput Ayuya. Dan ketika bertemu, Suan sempat memuji keberanian Dauma datang ke sini. Dan Dauma yang tahu kalau Suan ingin mendapatkan Zisilang agar mendapatkan pengakuan dari Kaisar, meminta pada Suan agar Zisilang ditukar dengan Ayuya. Dan Suan pun setuju. Akan tetapi saat Dauma membuka karung itu bukanlah Ayuya, melainkan Ani yang sekarat. Dan Ani pun meninggal di pangkuan Dauma. Sehingga inilah yang terjadi. Dan ya, ternyata orang yang dibawa Dauma bukanlah Zisilang, melainkan Zu yang menyamar. Sehingga pertarungan pun menjadi semakin menarik. Akan tetapi di saat Dauma dan Su akan menghabisi Suan, tiba-tiba ya, Suan berhasil diselamatkan oleh Arahan, prajurit sewannya, sehingga Dauma dan Su harus menghadapi Arahan yang sangat kuat ini beserta para prajuritnya.
Di tengah kekacauan itu, Wakil Jenderal Yan datang untuk menghentikan kebrutalan Xuan. Ia rela melepas zirah jenderalnya setelah menentang perintah pamannya sang Wakil Menteri Kanselir yang sebelumnya memerintahkannya untuk menangkap Zisilang. Dan kini ia datang sebagai rakyat biasa demi menghentikan kebrutalan si Xuan ini. Di sisi lain, Wululu mendatangi Ayuya yang masih disekap dan diketahui kalau Wululu ini adalah pemuda polos yang lugu dan lamban berpikir sehingga ia mudah dipengaruhi oleh Xuan, dan Ayuya pun menyadarkannya kembali kalau ayahnya dan adiknya selama ini juga dipengaruhi oleh Xuan yang jahat itu. 乌鲁鲁，你过来，你也瞎了吗？你阿塔，你姐姐效忠何以轩，你该长大了。 Sementara itu, Doma dan Su menemukan celah menumbangkan arahan dan menerobos pertahanan musuh hingga ia hampir saja menghabisi Xuan. Namun seketika pertempuran itu terhenti ketika seekor elang datang membawa pesan dari Wakil Menteri Pei untuk arahan agar ia segera menarik mundur pasukannya. Yang jelas saja, Xuan yang mendengar itu sangat marah dan ternyata dirinya hanya dijadikan alat politik kekaisaran dan tak ada lagi yang bisa melindunginya saat ini. Sehingga ya, ternyata Diting dan Kuizi masih hidup. Mereka bahkan berhasil menangkap Xiaoqi, Niang, dan Zisilang. Dan masih dengan tujuan yang sama, yaitu memaksa Dauma dan Xiaoqi kembali ke istana demi memulihkan nama baik kesatuan mereka. Ia juga bahkan mengingatkan Dauma tentang pengorbanannya di masa lalu. Dan di sini terungkaplah alasan mengapa Dauma membawa kabur Xiaoqi. Yang ternyata Xiaoqi adalah keponakan Dauma, anak dari adik perempuan Dauma sekaligus putra kaisar sebelumnya yang telah digulingkan oleh kaisar saat ini yang tamak dan korup. Karena itulah seluruh keluarga kaisar terdahulu termasuk Xiaoqi sebagai calon putra mahkota menjadi target untuk disingkirkan. Di mana Ditinglah yang membantu Dauma melarikan diri saat itu dengan menghalau pasukan elit kanan kekaisaran. Sehingga dari tindakannya itulah seluruh pasukan elit kiri kekaisaran dieksekusi mati karena dianggap berkhianat. Akan tetapi Diting dan Kuizi masih diampuni. Namun dengan syarat mereka harus berhasil membawa Dauma dan Xiaoqi kembali ke istana. Namun tetap saja Dauma menolak. Dan kematian adiknya itulah salah satu bukti bagaimana buruknya kaisar saat ini. Bahkan rela menindas rakyat kecil. Sehingga inilah yang terjadi. Dan di tengah pertarungan itu, Su memanfaatkan waktu untuk segera membebaskan Xiaoqi, Niang, dan Zisilang untuk melawan Kuizi. Dan ya, Su berhasil menghabisi Kuizi, sehingga Diting yang melihat itu pun sangat marah. Ia kemudian mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Dauma, namun Dauma mampu mengimbanginya. Sementara itu, Xuan yang mencari Ayuya tak mendapatinya di sana, melainkan hanya ada Wululu yang kini sudah disadarkan kembali oleh Ayuya. Dan
Ya, kekuatan dua mantan pasukan elit ini sama-sama imbang. Dauma berhasil mematahkan satu lengan Diting, sementara Dauma juga terluka. Namun Diting segera bangkit dan mengambil sebuah pedang. Hingga inilah yang terjadi. 是不是只有你死了，那个小孽种才能归我？ Diting pun harus tewas setelah Dauma membalikan pedang itu yang tepat mengenai jantungnya. Sementara itu, Suan masih berusaha lepas dari tindihan ranjang. Dan bersamaan dengan itu, Ayuya kembali sadar dari pingsannya, sehingga ia pun berusaha menuntaskan dendamnya. Dan singkat cerita, beberapa waktu setelah keadaan desa Mojia membaik, kini Ayuya lah yang akan menggantikan ayahnya sebagai kepala suku Mojia. Oleh karena itu, impiannya untuk pergi ke kota Chang'an terpaksa ia urungkan. Sementara itu, Dauma, Su, Xiaoqi, Niang, dan Zisilang harus kembali menjalankan misi, yaitu mengawal Zisilang sampai kota Chang'an, seperti yang sudah diamanatkan mendiang ayah Ayuya, kepala suku Mo. Dan film pun berakhir.